Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita tentunya masih dikaruniai ribuan kenikmatan dan kebaikan, serta masih diberikan kesehatan baik secara lahir dan batin kita, dari jasmani dan rohani kita. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, Gus Lim mengajak saudaraku semuanya, kaum muslimin rahmatullah dimanapun saja berada, terutama sahabat-sahabatku di jalan surga ini. Marilah sama-sama kita sampaikan terlebih dahulu salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabatku jalan surga dimanapun saja berada. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan kali ini, Gus Li akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan, yaitu amalan ini yang insya Allah nanti bisa berguna untuk saudaraku dimanapun saja berada. Ya, diantaranya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari serangan santet atau mengobati santet, yang kategorinya santet ini banyak pengertiannya, yang sering disebut dengan santet, tenung, gendam, guna-guna, pelet, sihir, buhul dan sebagainya. Artinya hal-hal seperti ini tidak bisa kita diamkan. Dan jujur saja, kejadian-kejadian saat ini sangat marak, kejadian seperti ini ya, sering terjadi. Karena beberapa kali dari beberapa hasil komunikasi di antara saudara kita yang berada di channel Jalan Surga ini menghubungi via WhatsApp ke nomor WA Gus Li langsung tentang mengenai penyakit yang sedang dideritanya, ternyata memang itu dari perbuatan para dukun-dukun jahat. Ya, ini sebab dampak akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang melakukan kejahatan yang bersekutu dengan setan, jin atau sebagainya. Nah, di sini saudaraku, Gus Li akan memberikan beberapa metode yang sangat mudah dipahami, mudah dilaksanakan, dan tidak perlu harus merepotkan. Biasanya begini, di mana diri kita, bisa jadi saudara kita, teman kita, sahabat kita, tangga kita terkena serangan santet, sihir, tenung atau guna-guna. Kalau kabut nih, harus minta tolong ustadz, kiai atau paranormal dan sebagainya. Yang lebih parahnya lagi, kadang jatuh pada tangan yang salah. Kalau ini disampaikan kepada seorang tokoh ulama, ustadz, habib atau kiai, Gus Li secara pribadi sangat setuju, karena itu memang lawannya santet. Tapi kalau nanti ini kembalinya malah ke arah perdukunan, kemudian di situ terjadi transaksi maharnya sekian ratus juta, harus begini harus begitu, kemudian ditipu oleh sang dukun. Nah, ini sangat memprihatinkan saudaraku. Jadi itu jadikan suatu pengalaman yang sangat berharga untuk saudaraku semuanya. Jadi kedepannya supaya kita tidak tertipu lagi, supaya kita tidak merepotkan orang lagi, insya Allah dengan resep yang sangat sederhana ini, saudaraku bisa melaksanakannya sendiri. Ini bisa digunakan untuk siapa saja ya, mau wanita ataupun pria, mau laki-laki ataupun perempuan. Karena proses pelaksanaan juga sangat mudah, sangat simpel. Dan insya Allah, kalau ini nanti praktekkan dengan cara benar-benar, secara istiqomah, dengan keyakinan yang yakinnya hanya kepada Allah SWT, lihatlah hasilnya. Siapapun yang mengirimkan sihir, santet dan sebagainya kepada diri Anda atau saudaraku di luar sana, jika nanti diamalkan, ini dipraktekkan, tanggung risikonya untuk si pelaku, terutama kepada sang dukun yang menyantet saudaraku dan yang menyuruhnya. Ini biasanya terjadi hukum spontanitas.
baik si dukun yang melaksanakan mengirimkan santetnya dan yang menyuruh nyantet yang membayar dia itu, dua-duanya akan kena imbasnya. Rasakan akibatnya ya. Jadi artinya ilmu ini sebetulnya ilmu tingkatan tinggi, jangan dianggap main-main, dan ini hanya bisa difungsikan untuk penghancur. Penghancur dalam arti bukan untuk menghancurkan orang yang baik ya, kita sesama muslim, hamba Allah tidak bersalah, bukan. Ilmu ini bisa hanya digunakan untuk orang yang menzolimi kita, menyakiti kita. Dalam bentuk apa? Yaitu tadi, kita punya usaha dagang dihancurkan, kita punya rumah tangga dihancurkan, dikirim dengan sakit hingga akhirnya menjadi lumpuh, usaha kita bangkrut, rumah tangga kita berantakan ya, sampai berakhir ke kematian. Nauzubillah min dzalik. Nah, perbuatan hal seperti ini, saudaraku, perlu diadakan yang namanya pencegahan ya. Dicegah dengan jalan apa? Yaitu tadi sesuai dengan tema di awal, judul di awal itu adalah cara mengobati santet atau mengembalikan santet, sihir ataupun apapun itu hanya cukup dengan sapu lidi ya. Ini sangat menarik. Mungkin banyak saudaraku yang tidak tahu atau belum tahu di sana. Dan dari hasil fakta, dari hasil cerita histori, kisah nyatanya, Gusri bisa dikatakan sudah beberapa kali menggunakan metode ini. Dan alhamdulillah saya pribadi bersyukur kepada Allah SWT, dengan metode yang sangat sederhana ini akhirnya si pasien bisa sembuh, bisa sehat kembali, pulih dalam keadaan semula seperti sebelumnya, baik-baik saja, sehat. Dan yang membuat seorang Gusri menjadi bangga itu satu, setelah si pasien itu kita obati dengan cara begini, kemudian terjadilah hukum balik karma ya. Karmanya berbalik. Tidak selang dalam beberapa hari saya mendengar kabar si dukun ini meninggal dunia, dan yang menyuruh si dukun ini pun kecelakaan. Alhamdulillah. Nah, inilah bukti kebesaran Allah bahwa yang namanya hak itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebatilan. Amin. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, yang dirahmati Allah. Namun begitu, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, Gusli menyampaikan sedikit permintaan kepada saudaraku semuanya, khususnya untuk yang baru hadir di channel ini, yang baru menemukan video dan audio ini, mohon dengan segala kerendahan hati, dengan keikhlasannya, tolong bantu Gusli untuk membangun dan mengembangkan channel Jalan Surga ini agar bisa tumbuh semakin besar dan berkembang, dan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk saudara kita di luar sana. Dengan cara silahkan saudaraku menekan tombol subscribe di bawah video ini terlebih dahulu, berikan like, dan nanti setelah selesai video ini silahkan bagikan video ini ke sosial media manapun. Insya Allah ini akan menjadikan suatu keberkahan dan amal pahala untuk saudaraku semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah. Jadi langkah yang pertama, langsung saja ke poinnya. Nanti boleh dicatat, boleh direkod atau direkam seperti biasanya, boleh diputar-putar ulang kembali video ini supaya sampai hafal. Jika pada saatnya nanti saudaraku menemukan atau ingin menyembuhkan, baik itu diri sendiri, orang lain, keluarga, siapapun itu, cukup dengan modalnya sapu lidi ya. Tapi perlu diingat, sapu lidi ini harus dalam kondisi sapu lidi yang sudah usang atau yang usianya sudah tua, yang memang sudah sering dipakai, bahkan sudah tinggal pendek atau sudah ya katakanlah sudah rusak-rusak, patah-patah gitu ya. Jangan yang baru beli dari pasar langsung dipakai. Itu khasiatnya atau manfaatnya tidak akan bisa maksimal. Jadi sapunya memang harus sapu yang sudah lama, paku yang sudah lama, tidak sapu yang sudah lama sudah sering dipakai. Sapu yang sudah tua ya, sapu lidi. Nah, lalu setelah itu kita dapatkan, kalau nggak punya gimana Gus? Boleh minta dengan tetangga, jangan beli di pasar. Kalau beli di pasar itu sapu baru, minta dengan tetangga. Ya dengan cara apapun lah, tapi jangan nyolong ya, harus minta. Katakanlah di tetangga sebelah kiri kita minta lidinya 5 batang, ke sebelah tetangga kanan minta 3 batang, ke di belakangnya minta berapa batang, sehingga sudah terkumpul, sudah membentuk satu bagian sapu. Tidak harus besar-besar, yang penting mungkin dari skala 15 atau 30 batang itu sudah membentuk sebuah sapu lah, kemudian diikat ya. Nah itu artinya sapu yang memang sudah terpakai.
Jika itu sudah disiapkan, saudaraku, kemudian diwajibkan saudaraku untuk berwudu terlebih dahulu. Harus bersuci dari hadas kecil maupun besar. Ya minimal bersuci dari hadas kecil, ya, berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah berwudu, siapkan sapunya, posisikan si pasien atau orang yang terkena santet itu kalau bisa dibaringkan di tanah. Ya, pahami, dibaringkan di tanah. Tanah itu maksudnya bagaimana, Gus? Ya tanah itu yang tidak ada semennya, tidak ada keramiknya, murni tanah atau bumi. Begitu. Bisa di halaman rumah, di samping rumah atau di belakang rumah. Nanti ngamuk, Gus. Ya sudah, kalau ngamuk berarti cukup di dalam rumah, artinya boleh di atas keramik, tapi tidak boleh menggunakan tikar atau alasan apapun. Langsung badannya harus menyentuh ke bumi, ya. Kalau di dalam rumah prosesnya, kemudian sapu tadi itu dicabut satu persatu, diletakkan di pinggir orang yang sakit terkena santet tadi dengan cara dibuat lingkaran mengelilingi dan jangan sampai terputus. Artinya harus saling sambung menyambung seperti rantai, ya. Seperti rantai yang saling berkaitan, selalu berhubungan. Itu dikelilingkan di sekeliling orang yang sakit tadi, ya. Dibuat satu lingkaran dengan menggunakan lidi, batang sapu lidi tadi, ya, lidinya. Kemudian setelah itu, nanti dulu ya, kita ini versi yang kedua, versi yang di tanah. Kalau yang di tanah bagaimana, Gus? Kalau yang di tanah itu lidinya dilepaskan dari ikatannya, kemudian ditancapkan, jangan dibaringkan, jangan posisi berbaring, tapi ditancapkan di tanah mengelilingi orang yang sakit ini. Jaraknya berapa, Gus? Per setengah meter atau 1 meter satu lidi, 1 meter satu lidi, 1 meter satu lidi, ditancapkan menghadap ke atas. Jadi yang runcing itu menghadap ke atas, dikelilingkan semuanya sekeliling yang sakit tadi. Kalau di tanah bisa ditancapkan, ya, itu kan di tanah. Tapi kalau di dalam rumah itu kan di dalam lantai, tidak mungkin bisa ditancapkan, berarti dibaringkan dengan posisi bertemu gelang, melingkari atau bentuk bulat gitu, ya. Nah kemudian setelah itu dimulai, setelah kita berwudu, dimulai dengan membaca la haula wala quwata illa billahul azim, ya. Ingat itu. La haula wala quwata illa billahul azim, la haula wala quwata illa billahul azim sebanyak 7 kali, saudaraku. Setelah 7 kali dilanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq sebanyak 3 kali, ya. Ingat itu. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali. Nah, terus cara kita saat membacanya itu posisi kita tidak boleh duduk, tidak boleh berdiri, sambil jongkok, ya, jongkok. Tahu ya jongkok, ya, seperti orang nongkrong lah, katakanlah begitu. Kemudian setelah membaca la haula wala quwata illa billahil azim 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, itu kita sambil jongkok, kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu sebanyak 66 kali. Nah setelah dibaca 66 kali, kemudian tiupkan ke orang yang terkena santet tadi, tiupkan 3 kali, begitu, ya, tiupkan 3 kali. Lalu setelah ditiupkan 3 kali, apakah masih ada yang dibaca lagi, Gus? Masih ada, ya. Setelah itu ditiupkan 3 kali, lalu baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Setelah dibacakan surah Al-Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun ini di ayat yang bagian nomor 55, ya. Ayat 55. Ingat ya. Tadi dibacakan dulu surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian surah Al-Mu'minun ini di ayat 55 1 kali. Terus kemudian dilanjutkan juga dengan masih di surat Al-Mu'minun ini di ayat 115 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Surah ayat 130, ya. Itu juga 1 kali. Dilanjutkan lagi dengan surat Al-Anhal ayat 117,
Ya, ingat ya, surat Al-Nahl ayat 117 satu kali. Terus kemudian yang terakhir dibacakan surah Al-Ankabut itu ayat 57. Ya, surah Al-Ankabut ayat 57. Lalu ditutup dengan surah Al-Falaq satu kali juga. Setelah itu ditiupkan lagi ya ke yang kena santet tadi 3 kali juga. Begitu ya contohnya. Setelah ditiupkan 3 kali, lalu kita mendekat pegang jempol kakinya kanan kiri. Tangan kiri kita memegang jempol kaki yang sebelah kiri, tangan kita memegang jempol kaki si pasien yang kanan juga. Ya. Tangan kiri dengan kaki kiri, tangan kanan dengan jempol kaki yang kanan. Sambil disadarkan. Sambil kita membaca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sadar, sadar. Keluar kamu dari tubuh si A bin si ini. Keluarkan dia. Tapi insya Allah nanti biasanya belum sampai itu dipegang dia sudah mengerang kesakitan. Ya. Pernah terjadi suatu saat, itu suatu cerita, pasien saya itu mengalami suatu keanehan. Baru dibacakan, waktu mau dipegang jempol kakinya, badannya keluar seperti asap dan itu bau seperti bangkai. Kemudian dia tertidur seperti pingsan, setengah jam tertidur dia bangun sudah sehat. Alhamdulillah, itulah bukti kebesaran Allah. Ya. Jadi dipencet jempol kakinya itu sambil mengatakan itu tadi, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, sambil disuruh pergi. Ya. Kembalilah kepada Tuhan pemilikmu. Kembali kepada asalmu dan jangan pernah kembali lagi. Sebetulnya ajab Allah itu sangatlah pedih, katakan itu. Baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah, saya jalan surga dimanapun saja berada. Untuk pemaparan atau penjelasan tentang bagaimana cara mengobati santet, tenung, guna-guna pelet, black magic dan sebagainya ini, saya rasa mudah untuk dipahami. Ya. Namun begitu, satu pesan dari seorang Gusli, jangan pernah untuk meninggalkan yang namanya sholat, karena sholat itulah modal tiang utama kita untuk membantu suatu benteng kekuatan yang tidak bisa ditebus oleh siapapun. Ya, karena sholat adalah tiangnya agama dan itulah pedoman kita dan itulah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah atau umat muslim. Jadi itu dulu. Yang kedua, lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari itu dengan pola hidup yang baik, supaya tidak menimbulkan perselisihan, permusuhan. Artinya apa? Menghindari itu akan lebih baik daripada kita mengobati. Ya, lebih baik dihindari hal yang tidak penting yang memicu keributan, pertengkaran, jangan lagi dilakukan. Biarlah orang menyakiti kita, asal kita tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kalau kita sudah tidak mengganggu siapapun, tapi kita diganggu, demi Allah, jangan pernah ada kata takut dengan namanya jin, setan maupun dukun santet. Ya, hanya satu, wajiblah kalian takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup, mati, balak, maut, jodoh, rezeki itu sudah Allah tentukan, bukan si dukun santet yang menentukan. Ya. Perbanyak saja wirid zikirnya, perkuat ibadahnya dengan pola hidup yang benar. Insya Allah kita semuanya akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit tentang pengetahuan bagaimana fungsi atau memanfaatkan sebuah sapu lidi tapi bisa menyembuhkan atau bisa menetralisir, mengembalikan sekuat dan sehebat apapun santet yang ada di dunia ini. Lakukan, praktekkan ini dengan cara sungguh-sungguh. Insya Allah untuk yang saat ini sedang mengalami sakit, terutama yang terkena gangguan penyakit non medis, penyakit gaib yang tidak kasat oleh mata, Gusli bantu dari sini. Semoga penyakit saudaraku segera diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, dan siapapun yang mengirimkan santet, yang menjolimi saudaraku semuanya akan segera mendapatkan balasan setimpal atas perbuatannya sendiri. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan khusus untuk saudaraku yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, yang mungkin belum menemukan obat, dan siapapun saudaraku yang sedang menyimak, menonton, menyaksikan video ini dan audio ini, silahkan tulis qabil tuh di kolom komentar dan tuliskan hajatnya. Insya Allah akan
kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala secepat-cepatnya, dan apapun bentuknya segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itulah dulu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan jika ada salah dalam kata, ucapan yang tersirat dari Gusli, karena pada hakikatnya manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena pada dasarnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.